Diangkat dari novel terlaris Stephen King. Shawshank Redemption adalah sebuah film inspiratif yang mana akan membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Belum banyak yang tahu jika film Shawshank Redemption merupakan film dengan rating tertinggi, yaitu 93 di IMDb. IMDb adalah situs yang memberikan nilai performa sebuah film. Tidak mengherankan memang apabila film ini menjadi film terbaik sepanjang masa. Latar belakang penjara yang menyeramkan benar-benar membuat para penonton akan tersihir dengan kecerdasan film yang disutradarai oleh Frank Darabont. Secara garis besar, film ini menceritakan pengalaman seorang bankir terkenal Andy Dufresne yang harus mendekam di penjara karena kasus pembunuhan istrinya sendiri. Pertemuannya dengan seorang napi bernama Ellis Red Redding membuat kehidupannya di penjara lebih baik. Andy mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya terhadap seorang lelaki. Andy tampak frustasi akan hal tersebut. Kemudian, ia membuntuti istrinya yang berselingkuh. Kecurigaannya terbukti benar, istrinya dan seorang lelaki berada di sebuah rumah. Andy yang sedang frustasi sembari memegang alkohol hampir saja ingin menembak istrinya dan pasangannya, namun ia mengurungkan hal tersebut dan kembali ke rumah. Keesokan hari, dia mendapatkan kabar jika istrinya telah tewas terbunuh oleh seseorang dengan cara ditembak. Andy dituduh melakukan hal tersebut karena polisi menemukan sepucuk senjata api dan jejak Andy di sekitar rumah kejadian pembunuhan. Andy yang merasa tidak bersalah menolak dihukum, namun polisi tetap memberikan hukuman seumur hidup kepadanya. Andy yang terpaksa menanggung hukuman tersebut dibawa ke penjara yang bernama Shawshank. Shawshank merupakan sebuah penjara dengan keamanan terbaik yang diperuntukkan kepada penjahat level 1 seperti pemerkosaan, pembunuhan, narkoba dan lainnya. Di Shawshank, Andy sangat pendiam dan tidak memiliki teman pada awalnya. Beberapa bulan berlalu, ia mencoba berbicara kepada Red. Red seorang narapidana yang telah lama berada di Shawshank, jadi ia seorang yang bisa membawa masuk barang-barang yang diinginkan para napi. Sejak saat itu, Andy dan Red berteman akrab. Ketika Andy disukai oleh Guy the Sister, ia menjadi orang pesakitan. Dikurung di dalam sel isolasi untuk menutupi keburukan. Andy hanyalah seorang mantan bankir yang menuntut keadilan. Pada situasi sulit tersebut, Red memberikan hadiah sebuah poster aktris kesukaan Andy, Rita Hayworth. Poster tersebut dipasang dalam dinding sel menutupi dinginnya dinding penjara dan menutupi sebuah misteri yang ada di baliknya. Andy menyukai batu-batuan alam. Kecintaannya terhadap seni memahat mendorong Red mencarikannya palu kecil dan batu alam. Tidak ada prasangka buruk terhadap Andy. Sikap ramah, baik dan penurut Andy membuat Red mempercayai Andy tidak akan melakukan hal yang bodoh. Andy mengukir batu alam menjadi pion-pion catur. Keahlian yang jarang orang miliki. Penjara Shawshank berubah menjadi bersahabat dengan Andy. Seperti kata Red, ketika Anda sudah nyaman di suatu tempat, Anda akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Andy semakin dikenal ketika ia berhasil menyelesaikan masalah seorang sipir. Sipir tersebut menginginkan membeli sebuah mobil, namun peraturan ketat tentang pajak pada era itu membuatnya mengurungkan niat. Andy ternyata dapat mengakali pajak tersebut. Berawal dari situlah Andy menjadi kaki tangan kepala sipir. Kepala sipir picik itu menginginkan Andy untuk mendepositkan uang dan harta yang dimilikinya dengan maksud menghindari pajak. Andy dengan lihai menyembunyikan semua kepalsuan kepala sipir tersebut. Suatu ketika Andy menolak permintaan dari kepala sipir tersebut. Penolakan tersebut membuat dirinya kembali berada dalam sel isolasi. Hidupnya berantakan apabila tidak menuruti niat busuk kepala sipir itu. Setelah 20 tahun berlalu, Shawshank mendapatkan penghuni baru, salah satunya bernama Tommy. Tommy merupakan residivis yang sudah sering masuk penjara akibat dari kekerasan dan pencurian yang ia buat. Tommy ingin berubah. Ia kemudian mencari Andy untuk mengajarkannya membaca dan menulis. Tommy ingin mengikuti kejar paket sekolah agar ia dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Tommy semakin dekat dengan Andy. Andy menceritakan kejadian yang menimpa pada dirinya dan kemudian Tommy tercengang. Tommy waktu itu berada di penjara karena kasus pencurian. Ia ingat seseorang berbicara padanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Ternyata, pembunuhnya adalah seseorang yang sedang berbicara dengan Tommy. Andy yang akhirnya mengetahui hal tersebut tersenyum lega.
Mereka berdua lalu menuju ke ruangan kepala sipir. Namun, dengan piciknya kepala sipir tidak membantu Andi untuk menyelesaikan kasusnya. Kepala sipir takut apabila Andi keluar, dia tidak akan bisa mendepositkan uangnya lagi. Pada malam hari, Tommy dipanggil oleh kepala sipir untuk berbicara. Kebusukan kepala sipir itu pun berlanjut. Demi untuk menutupi kesalahan Andi, dia dengan tega membunuh Tommy. Andi yang mengetahui hal itu pun syok, tidak ada lagi saksi yang akan menyelamatkan hidupnya. HYPEENTERTAINMENT Review Shawshank Redemption, film dengan rating terbaik sepanjang masa. Resensi film Persahabatan Sejati Huffington Post Verified Writer Ferry Andriawan tanggal 15 Maret tahun 2017 diangkat dari novel terlaris Stephen King. Shawshank Redemption adalah sebuah film inspiratif yang mana akan membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Belum banyak yang tahu jika film Shawshank Redemption merupakan film dengan rating tertinggi, yaitu 93 di IMDb. IMDb adalah situs yang memberikan nilai performa sebuah film. Tidak mengherankan memang apabila film ini menjadi film terbaik sepanjang masa. Latar belakang penjara yang menyeramkan benar-benar membuat para penonton akan tersihir dengan kecerdasan film yang disutradarai oleh Frank Darabont. Secara garis besar, film ini menceritakan pengalaman seorang bankir terkenal Andy Dufresne yang harus mendekam di penjara karena kasus pembunuhan istrinya sendiri. Pertemuannya dengan seorang napi bernama Elizabeth Redding membuat kehidupannya di penjara lebih baik. Tuduhan pembunuhan istri sendiri piksur Andy mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya terhadap seorang lelaki. Andy tampak frustasi akan hal tersebut. Kemudian, ia membuntuti istrinya yang berselingkuh. Kecurigaannya terbukti benar, istrinya dan seorang lelaki berada di sebuah rumah. Andy yang sedang frustasi sembari memegang alkohol hampir saja ingin menembak istrinya dan pasangannya, namun ia mengurungkan hal tersebut dan kembali ke rumah. Keesokan hari, dia mendapatkan kabar jika istrinya telah tewas terbunuh oleh seseorang dengan cara ditembak. Andy dituduh melakukan hal tersebut karena polisi menemukan sepucuk senjata api dan jejak Andy di sekitar rumah kejadian pembunuhan. Andy yang merasa tidak bersalah menolak dihukum, namun polisi tetap memberikan hukuman seumur hidup kepadanya. Andy yang terpaksa menanggung hukuman tersebut dibawa ke penjara yang bernama Shawshank. Penjara Shawshank mempertemukan Andy dan Red Daily Beast. Shawshank merupakan sebuah penjara dengan keamanan terbaik yang diperuntukkan kepada penjahat level 1 seperti pemerkosaan, pembunuhan, narkoba dan lainnya. Di Shawshank, Andy sangat pendiam dan tidak memiliki teman pada awalnya. Beberapa bulan berlalu, ia mencoba berbicara kepada Red. Red seorang narapidana yang telah lama berada di Shawshank, jadi ia seorang yang bisa membawa masuk barang-barang yang diinginkan para napi. Sejak saat itu, Andy dan Red berteman akrab. Ketika Andy disukai oleh Guy the Sister, ia menjadi orang pesakitan. Dikurung di dalam sel isolasi untuk menutupi keburukan. Andy hanyalah seorang mantan bankir yang menuntut keadilan. Pada situasi sulit tersebut, Red memberikan hadiah sebuah poster aktris kesukaan Andy, Rita Hayworth. Poster tersebut dipasang dalam dinding sel menutupi dinginnya dinding penjara dan menutupi sebuah misteri yang ada di baliknya. Batu alam dan hobi Andy Dufresne. Eye kolektor Andy menyukai batu-batuan alam. Kecintaannya terhadap seni memahat mendorong Red mencarikannya palu kecil dan batu alam. Tidak ada prasangka buruk terhadap Andy. Sikap ramah, baik dan penurut Andy membuat Red mempercayai Andy tidak akan melakukan hal yang bodoh. Andy mengukir batu alam menjadi pion-pion catur. Keahlian yang jarang orang miliki. Penjara Shawshank berubah menjadi bersahabat dengan Andy. Seperti kata Red, ketika Anda sudah nyaman di suatu tempat, Anda akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Persahabatan dan pengkhianatan dengan kepala sipir Pinterest Andy semakin dikenal ketika ia berhasil menyelesaikan masalah seorang sipir. Sipir tersebut menginginkan membeli sebuah mobil, namun peraturan ketat tentang pajak pada era itu membuatnya mengurungkan niat. Andy ternyata dapat mengakali pajak tersebut. Berawal dari situlah Andy menjadi kaki tangan kepala sipir. Kepala sipir picik itu menginginkan Andy untuk mendepositkan uang dan harta yang dimilikinya dengan maksud menghindari pajak. Andy dengan lihai menyembunyikan semua kepalsuan kepala sipir tersebut. Suatu ketika Andy menolak permintaan dari kepala sipir tersebut.
Penolakan tersebut membuat dirinya kembali berada dalam sel isolasi. Hidupnya berantakan apabila tidak menuruti niat busuk kepala sipir itu. Pertemuan dengan saksi hidup Tae-home Company setelah 20 tahun berlalu, Xiang mendapatkan penghuni baru, salah satunya bernama Tommy. Tommy merupakan residivis yang sudah sering masuk penjara akibat dari kekerasan dan pencurian yang ia buat. Tommy ingin berubah. Ia kemudian mencari Andy untuk mengajarkannya membaca dan menulis. Tommy ingin mengikuti kejar paket sekolah agar ia dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Tommy semakin dekat dengan Andy. Andy menceritakan kejadian yang menimpa pada dirinya dan kemudian Tommy tercengang. Tommy waktu itu berada di penjara karena kasus pencurian. Ia ingat seseorang berbicara padanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Ternyata, pembunuhnya adalah seseorang yang sedang berbicara dengan Tommy. Andy yang akhirnya mengetahui hal tersebut tersenyum lega. Mereka berdua lalu menuju ke ruangan kepala sipir. Namun, dengan piciknya kepala sipir tidak membantu Andy untuk menyelesaikan kasusnya. Kepala sipir takut apabila Andy keluar, dia tidak akan bisa mendepositkan uangnya lagi. Pada malam hari, Tommy dipanggil oleh kepala sipir untuk berbicara. Kebusukan kepala sipir itu pun berlanjut. Demi untuk menutupi kesalahan Andy, dia dengan tega membunuh Tommy. Andy yang mengetahui hal itu pun syok, tidak ada lagi saksi yang akan menyelamatkan hidupnya. Hari-hari terakhir Andy dalam penjara lanjutkan membaca artikel di bawah. Editor Speak 10 Momen Welcome Home Party Syahrini digelar di Villa Mewah 10 Potret Rini pengasuh Ryanza liburan di Eropa. Telaten momongnya 7 sentilan bintang Emon di channel Deddy Corbuzier jadi sorotan. Pictures Andy frustasi dan kecewa terhadap kepala sipir tersebut. Ia mulai berbicara aneh kepada Red jika ia ingin sekali mendirikan hotel dan bekerja sebagai nelayan di pinggiran Meksiko. Ia ingin menghabiskan akhir hidupnya sebagai orang bebas, tidak mau terikat dalam suatu ekosistem. Ia ingin berada di tepi laut dekat dengan alam sehingga ia mengerti apa arti kebebasan. Ia ingin menciptakan sebuah ekosistem di mana dia bisa mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Red semakin bingung dengan ucapan Andy. Red takut apabila Andy akan melakukan hal yang bodoh. Di akhir kalimat, Andy bercerita tentang sebuah pohon di pinggiran kota. Ia ingin Red apabila ia keluar, mengunjungi pohon tersebut. Pohon tersebut adalah pohon di mana ia melamar istrinya yang mana itu menjadi tempat teristimewa dalam hidupnya. Ia ingin Red menggali tanah di sana karena ada peninggalan yang Andy ingin berikan kepada Red. Andy semakin aneh, matanya menatap kosong dan kulitnya pucat. Ia pergi meninggalkan Red sendiri. Tak terasa 30 tahun Andy terkurung dalam dosa yang tidak pernah ia buat. Dosa yang telah menghancurkan karir dan hidupnya. Kehilangan masa terindah dalam hidup dan kehilangan masa depan. Di malam yang sedang hujan dan petir menyambar deras, kepala sipir menyuruhnya untuk mendepositkan uangnya lagi. Setelah itu, Andy bergegas kembali ke sel. Namun sebelum ia kembali, kepala sipir menyuruh Andy untuk membawa bajunya ke mesin cuci. Andy membawa baju tersebut dan bergegas kembali ke sel. Pada sisi lain, Red tidak bisa tidur akibat tingkah Andy yang semakin aneh. Suara gemuruh petir yang menyambar menambah kegelisahannya. Red takut Andy melakukan hal yang bodoh. Red tiba-tiba memikirkan tentang sebuah pohon yang diceritakan oleh Andy. Keinginannya untuk segera keluar dari penjara semakin besar. Red ingin merasakan udara di luar sel Xiang. Maklum, Red sudah di penjara lebih dari 30 tahun. Dia melewatkan banyak hal tentang kehidupan. Menghabiskan hampir seumur hidupnya di penjara adalah keputusan yang bodoh. Red bangun di pagi hari dengan tatapan kosong. Ketika pintu sel dibuka, para tahanan termasuk Red berdiri di depan sel. Ada yang aneh, Andy nampak tidak keluar dari selnya. Red pun panik dan berpikir jika Andy bunuh diri. Dia berlari menuju ke sel Andy. Namun, kamar Andy kosong, tidak ada orang di sana. Tidak ada bekas bunuh diri. Kamar tertata rapi dengan poster Rita Hayworth yang terpanjang indah di dinding. Pion catur dan batu alam pun masih tersusun indah di celah sel Andy. Semua tahanan terdiam ketika kepala sipir datang dan menggeledah kamar Andy. Semua nampak baik-baik saja, selain satu hal. Semua mata di dalam sel Andy tertuju kepada poster Rita Hayworth yang ada di dinding. Poster itu dirobek oleh kepala sipir dan hal mengejutkan pun terjadi.
Pada malam terakhir Andi membawa baju kepala sipir. Dia tidak membawanya ke mesin cuci, melainkan ke tempat persembunyiannya. Poster Rita Hayworth hanyalah sebuah kamuflase untuk menutupi lubang di dinding. Untuk apa? Lubang Andi menuju kebebasan, ke tempat di mana ia seharusnya berada. Ke tempat di mana sebagai manusia bebas dan tidak terikat. Dia merangkak sepanjang 500 meter agar sampai ke tempat pembuangan. Setelah itu, Andi harus merangkak lagi melewati lubang tinja sepanjang 5 kali lapangan sepak bola. Perjuangannya merangkak dan menahan bau busuk dari kotoran manusia membuahkan hasil. Andi tiba di sebuah kali jauh dari penjara Shaoxiang. Andi menuju ke bank terdekat untuk mengambil uang dari kepala sipir. Ya, selama ini ia mendepositkan uang kepala sipir licik itu atas namanya tanpa sepengetahuan kepala sipir tersebut. Sebelum Andi pergi ke tempat impiannya untuk mendirikan sebuah hotel di pinggiran Meksiko, ia menyempatkan diri untuk datang ke pohon memorial yang diceritakan ke Red. Bagaimana nasib Red? Setelah 40 tahun, Red akhirnya dapat menghirup udara bebas. Udara yang pertama kalinya ia rasakan semenjak 40 tahun berada di Shaoxiang. Dia kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupannya yang sekarang karena ia selalu merasa jika dia adalah bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dengan Shaoxiang. Dia pun memutuskan untuk mendatangi pohon yang dimaksud oleh Andi. Setelah ia sampai di pohon yang dimaksud, dia menggali lubang di sana dan menemukan sebuah kotak yang mana berisi uang dan tulisan dari Andi. Tulisan tersebut berisi tentang keinginannya agar Red menyusul dirinya ke tempat di mana ia berada. Uang yang diberikan di dalam kotak tersebut untuk Red membayar tiket pesawat menuju. Jangan-jangan Andi akan bunuh diri sama seperti yang dilakukan oleh si Abah Brooks. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa hari ada acara penting yang harus dihadirinya. Red masih kepikiran dengan perkataan Andy tadi siang, di mana Andy sendiri terlihat sedang memegang tali yang dimintanya tadi siang dan masih untuk mencari keterangan tentang kemana menghilangnya si Andy. Kepala sipir tersebut putus asa. Dia mengambil sebuah pistol di dalam saku dan kemudian menembakkan pistol tersebut tepat ke arah kepalanya. Seperti yang dikatakan oleh Alice Red Reading, ada beberapa burung yang tidak harus berada di dalam sangkar sebab bulu mereka terlalu indah untuk disembunyikan. Berbeda dengan anggap palu sekecil itu, faktanya Andi hanya butuh waktu. Sama seperti si Abah, Red juga sempat berpikir untuk melakukan kejahatan untuk melanggar pembebasan bersyaratnya, tetapi Red seketika teringat dengan pesan Andi yang mengatakan tentang alhasil, Red pun pergi ke sana untuk mencari sebuah pohon oak yang di bawahnya. Setelah berhasil menemukannya, di situ Red mendapatkan sebuah kotak kaleng yang isinya terdapat surat yang dibuat oleh Andi bahwasannya dia sedang membuat sebuah proyek baru di daerah Texas. Jika Red membacanya, dia berharap agar Red mau mendatanginya untuk proyek baru yang lebih besar. Dengan senyum penuh kebahagiaan layaknya orang bebas yang sesungguhnya, Red akhirnya menemukan Andi dengan sebuah kapal tua yang merupakan proyek terbarunya, di mana Andi sama sekali tidak pernah berubah sejak mereka berdua berpisah, karena Andi selalu optimis terhadap segala hal dan senang melakukan berbagai tantangan yang